Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak semuanya? Kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan anak semuanya di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran, marilah kita bertawasul. Yang pertama kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang kedua kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan yang ketiga kepada Syekh Hasyim Asy'ari. Dan yang keempat pendiri pendidikan Islam di Kebonsari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari anak-anakku, biar pembelajaran pagi ini anak-anakku diberikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma farzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, pagi ini Pak Rozi akan memberikan pembelajaran tentang ke-NU-an, anak-anak ya. Nah, tema pagi ini adalah pondok pesantren. Sejarah pondok pesantren atau awal mulanya berdirinya pesantren. Asal-usul pondok pesantren anak-anak ini ya dalam istilah bahasa ya berasal dari kata India, yaitu sastri yang berarti orang yang mengetahui kitab suci. Dan dalam bahasa Indonesia pesantren dari kata santri ya. Kata pesantren diartikan sebuah pusat pembelajaran agama, ajaran agama Islam ya, yang dilaksanakan secara tradisional ya. Anak-anakku, yang belajar di pesantren itu disebut santri ya. Sedangkan orang yang mengajar itu disebut kiai atau ustadz ya. Awal mulanya yang belajar di pesantren ya adalah masyarakat sekitarnya ya. Namun lama-kelamaan banyak yang berdatangan dari luar daerah yang ingin belajar di pesantren. Jika yang belajar itu dari masyarakat sekitar, maka sehabis belajar biasanya mereka pulang ya. Namun jika dari luar daerah, maka otomatis membutuhkan tempat tinggal. Nah, tempat tinggal inilah yang dinamakan pondok, anak-anak ya. Selain pondok, di dalam pesantren juga terdapat tempat tinggal kiai ya, dan masjid sebagai tempat sholat jamaah dan tempat mengaji ya. Jadi dalam pondok pesantren itu minimal ada 5 hal ya, yaitu yang pertama adalah kiai ya. Kiai adalah sebagai guru. Yang kedua adalah santri sebagai siswanya ya. Dan yang ketiga harus ada rumah tempat tinggal kiai ya. Dan yang keempat pondok. Pondok adalah sebagai tempat tinggal santri. Yang kelima masjid. Nah, masjid sebagai sarana untuk beribadah ya, anak-anak ya. Nah, anak semuanya, tokoh yang pertama kali mendirikan pesantren itu adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim ya,
atau disebut sebagai bapak pondok pesantren, ya, dan telah berhasil mendidik para santri untuk disiapkan menjadi mubalek Islam seperti Sunan Ampel, ya. Nah, Sunan Ampel ini juga mengikuti mendirikan pesantren juga di Surabaya, namanya Pesantren Ampel Denta, ya. Dan pada tahap berikutnya bermunculan pesantren-pesantren baru yang didirikan oleh santri Syekh Maulana Malik Ibrahim, ya, seperti Sunan Giri di Gresik, Sunan Bonang di Tuban, Sunan Derajat di Paciran, dan Raden Patah di Demak. Para santri ini, ya anak-anak ya, mendirikan pesantren di wilayah Nusantara, ya, di seluruh Indonesia, ya. Dan di dalam pesantren itu ada beberapa kitab yang diajarkan, ya. Yang pertama adalah bidang tauhid, ya, masalah keimanan. Nah, ini dipelajari di pesantren. Dan yang kedua adalah bidang fikih, ya. Fikih adalah untuk ibadah maupun untuk amalah, ya. Yang ketiga mempelajari akhlak, ya, atau tasawuf. Yang keempat adalah bidang bahasa Arab, ya, supaya anak-anak di pesantren itu bisa mempelajari, ya, ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini. Nah, tauhid ini anak-anak ya, yang dibahas adalah masalah keimanan, anak-anak ya. Saya ulang lagi. Yang kedua adalah fikih. Fikih adalah agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik, ya, dan melakukan amalah. Yang ketiga akhlak atau tasawuf, ya, tata cara hubungan baik dengan Allah dan manusia serta alam lingkungannya, atau istilahnya apa? Hablum minallah, hablum minanas, hablum minallah, ya, atau hablum minallah, hablum minanas, ya. Nah, yang keempat bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini apa? Supaya santri itu bisa memahami, ya, isi kitab-kitab yang dipelajari. Nah, semua bidang tersebut telah dimuat dalam kitab-kitab pesantren, anak-anak ya, yang terpopuler atau populer, ya, yaitu kitab Mu'tabaroh, ya. Nah, kitab-kitab Mu'tabaroh itu dipelajari sesuai tingkatannya, anak-anak ya. Yang pertama pemula, ya, atau ibtidai, ya. Yang kedua menengah, sanawi atau usta, ya. Yang ketiga tingkat tinggi, ya, atau aliyah. Yang keempat tingkat khusus, anak-anak ya. Nah, di dalam pesantren itu anak-anak ya, itu ada metode-metode yang akan diajarkan, atau cara Pak Yai, ya, untuk menerangkan atau mengajar kepada santrinya. Yang pertama adalah metode sorogan, ya, yaitu pengajaran dengan cara santri menghadap kiai satu persatu, ya, dengan membawa kitab yang dipelajari. Kiai membacakan kitab beberapa baris dengan makna yang biasa dipakai di pesantren. Nah, kemudian para santri membaca kitab tersebut seperti kiai membacanya tadi atau menirukan, ya, seperti. Yang kedua, metode bandongan atau weton, ya, yaitu santri menghadap kiai secara bersama-sama, ya, dengan membawa kitab, ya, tertentu, ya, yang telah diprogramkan. Kiai membaca kitab dengan makna dan penjelasan secukupnya, sedang santri mencatat ajaran kiai itu pada kitabnya masing-masing, ya. Cara belajar semacam ini paling banyak dilakukan oleh pesantren-pesantren ini anaknya. Nah, sekarang kedudukan dan peranan pesantren itu apa, anak-anak ya? Kita harus tahu, ya, karena pesantren atau peranannya itu sekarang itu sangat penting, anak-anak ya, apalagi di zaman globalisasi ini. Yang pertama apa peranannya? Satu, tempat untuk menanamkan, ya, menanamkan dan membentuk akidah
dan keyakinan Islam. Harus betul-betul ditanamkan pada santrinya, ya, biar akidahnya kuat, ya. Ini. Yang kedua, tempat mempelajari serta melaksanakan ibadah, ya. Ketiga, tempat mempelajari ilmu-ilmu, ya, dan mempraktekannya, ya. Kalau santri sudah mempelajari ilmu-ilmu yang ada, nanti di masyarakat dia tinggal mempraktekannya. Nah, yang keempat, tempat menanamkan dan melatih akhlakul karimah, ya. Biar para santri itu, ya, sudah tertanam jiwanya itu, akhlaknya di dalam sanubarinya, itu anak-anak, ya. Yang kelima, tempat menumbuhkan dan memupuk semangat mengabdi kepada agama, masyarakat, dan negara. Ini, ya, penting sekali, ya. Nah, pesantren dapat berfungsi sebagai penyaring, anak-anak, ya. Penyaring apa? Budaya-budaya yang baru yang datang dari luar negara Indonesia, ya, agar para santri itu punya filter, ya, sehingga budaya yang baik bisa diambil, sedangkan budaya yang tidak baik kita buang, seperti itu, ya. Di dalam pesantren juga diajarkan tentang membela tanah air, ya. Membela tanah air ini penting sekali, ya, bagi santri, ya. Ada sebuah kata mutiara yang sangat populer, hubbul watan minal iman, ya. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman, ya. Nah, kata mutiara ini sangat dipegang teguh oleh para santri, anak-anak, ya. Sehingga apa? Santri itu bisa memiliki iman, ilmu, ibadah, akhlakul karimah yang kuat, ya. Santri disiapkan untuk menjadi orang-orang yang mengambil bagian dalam pembangunan bangsa dan membentuk watak, ya, watak yang apa? Yang mulia. Ini, ya. Jadi anak-anak semuanya, pondok pesantren di era pembangunan ini memang betul-betul sangat dibutuhkan, ya. Khususnya para santri, ya, itu dibina di dalam pondok ilmu-ilmu agama, ya, maupun juga ilmu umum. Nah, ini anak semuanya, pembelajaran ke-NU-an pagi ini bisa kita akhiri dengan kita bersama-sama berdoa. Semoga pembelajaran pagi ini bermanfaat untuk anakku semuanya, dan anakku semuanya dijadikan anak yang soleh solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga anakku semuanya sukses dan menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa dan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.